Hidup Jokowi! Pak Jokowi bukan sekedar politikus nasional yang terkenal, tetapi beliau adalah anak bangsa yang membuktikan pada kita semua bahwa menjadi pemimpin negara yang dicintai oleh rakyat tidak harus berasal dari kalangan ningrat. Beliau membuktikan pada kita semua bahwa untuk menjadi pemimpin yang dihormati, berwibawa, memiliki aura yang terbaik, tidak harus berasal dari orang berpangkat, tidak harus memiliki kasta tertinggi. Beliau membuktikan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan manusia itu setara. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah amal perbuatannya. Pak Jokowi memiliki amal perbuatan yang tidak dilakukan oleh kebanyakan politikus-politikus dunia. Amal apa yang Pak Jokowi kerjakan? Sehingga ketika beliau pensiun, rakyat masih terus mengejar-ngejar beliau untuk bisa berdekatan, berfoto, berjabat tangan, say hello, bahkan memeluk beliau sambil mengenang ketika beliau masih menjadi presiden. Banyak rakyat Indonesia yang merindukan sosok Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Karena beliau berbeda dari presiden-presiden yang lain. Bahkan mungkin beliau menjadi satu-satunya presiden di era modern ini yang punya karakter yang menyenangkan. Jika pembenci Bapak Jokowi dengan leluasa menghina beliau, merendahkan beliau, mencaci maki beliau, dengan leluasa memfitnah beliau, itu artinya bukan karena Bapak Jokowi tidak punya power. Tapi justru yang mereka lakukan, para pembenci ini, adalah untuk meredupkan power Pak Jokowi. Sampai detik ini, power Pak Jokowi lebih tinggi dari power-power yang ada di negara kita. Cahaya di tubuh Bapak Jokowi tidak pernah redup sampai detik ini. Makanya orang-orang yang melihat beliau, khusus para pembenci, ingin meredupkan cahaya Pak Jokowi. Supaya kami yang mencintai Bapak Jokowi tidak lagi mengkerubuti beliau ketika beliau ada di tengah-tengah kami. Cahayanya redup, dan kami tidak lagi mencintai beliau. Pembenci melakukan itu. Karena Pak Jokowi cahayanya sangat terang. Mereka ingin mengecilkan, tidak bisa. Cahaya di dalam tubuh manusia secara alami akan semakin terang dari hari ke hari. Kecuali orang itu melakukan satu dosa, kebohongan. Jika Bapak Jokowi pernah berbohong sekali saja, maka cahaya Pak Jokowi pasti akan redup. Karena kebohongan ini akan menghapuskan segala amal perbuatan kita dalam sekejap. Sampai saat ini saya percaya bahwa Bapak Jokowi belum pernah berbohong. Beliau adalah kemungkinan besar satu-satunya presiden di era modern ini yang amanah. Makanya jangan heran fenomena kecintaan rakyat Indonesia terhadap beliau luar biasa. Hanya ada pada diri Pak Jokowi di dunia. Tidak ada presiden-presiden yang didatangi rumahnya oleh rakyat ketika mereka pensiun. Hanya Pak Jokowi satu-satu. Pak Jokowi tidak hanya disegani oleh kita yang mencintai beliau. Kami walaupun mencintai Pak Jokowi tapi segan. Ketika berdekat-dekatan dengan beliau ini deg-degan rasanya. Karena segan. Auranya sangat kencang, energinya begitu kuat. Energi kami kan kecil. Energi Pak Jokowi itu besar. Jadi ketika bertabrakan antara energi kita dengan energi Pak Jokowi itu, kita jadi ciut. Mengkeret. Bahkan ada yang tidak sadar meneteskan air mata. Karena tadi energinya itu bertabrakan. Tidak kuat kita menanggung energi Pak Jokowi yang begitu kuat. Energi Pak Jokowi ini memancar ke seluruh Indonesia. Sampai-sampai orang yang menonton, berkerumunnya rakyat Indonesia di rumah Pak Jokowi, tanpa sadar berlinangan air mata. Karena begitu besarnya cahaya Pak Jokowi untuk Indonesia. Orang-orang yang tidak percaya dengan itu, saya akan buktikan energi Pak Jokowi ketika beliau bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi di Indonesia, yang ketika di belakang Pak Jokowi dengan seenak jidatnya menghina Pak Jokowi habis-habisan. Bahkan berteriak termul-termul itu, Jokowi itu hancur negara ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Di belakang dia ngomong begitu, tapi ketika berhadapan dengan Pak Jokowi seperti ayam sayur. Kita lihat ayam sayur ini, teman-teman. Ya Pak. Baik Pak. Capek nih Pak. Bu, baik Bu.
Pak Jokowi belum sampai ke dalam, tangannya sudah begini Yusuf Kala. Saking tersedot dia oleh energi yang Pak Jokowi bawa. Pak Jokowi santai, tapi Pak Yusuf Kala dari jauh-jauh sudah begini, kepingin salaman, karena tersedot dia energinya. Teman-teman kalau yang tahu perihal ini ya, akan bisa merasakan bagaimana kewibawaan Pak Jokowi ketika berhadap-hadapan dengan orang yang mencaci makinya di belakang. Beda kan? Begitu pula waktu Pak Jokowi ketemu dengan Pak Mahfud MD, Pak Mahfud tuh kayak sungkan-sungkan gimana, salaman tuh sungkan-sungkan. Ya seperti itu, energinya kalah jauh. Inilah teman-teman yang disebut power, energi, kekuatan, kewibawaan. Seseorang akan memiliki kekuatan, power, energi yang sangat besar jika dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia lulus dalam setiap ujian yang Allah berikan. Sabar, ikhlas, amanah, bertanggung jawab. Begitu pula ketika Bapak Jokowi bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Auranya beda teman-teman. Energi Bapak Jokowi dengan energi Bapak Prabowo jauh sekali. Ketika seseorang energinya, auranya, powernya lebih besar, maka otomatis orang lain tidak bisa menghandle energi itu. Sehingga secara tidak disadari, dia akan lebih merunduk, lebih takzim. Sama seperti ketika kita bertemu dengan guru-guru kita, ulama-ulama yang soleh-soleh, kiai-kiai. Kita tidak mungkin kan sambil membusungkan dada, bersalaman, tidak mungkin. Pasti kita menunduk secara otomatis karena aura kita jauh dibanding kiai, ulama, guru-guru kita. Itu sudah alamiah seperti itu. Coba kita saksikan. Ketika Bapak Prabowo menyambut Bapak Jokowi di acara Hari Bayangkara yang ke-80, ya. Jalan. Otomatis. Padahal Bapak Prabowo lebih tua usianya dari Bapak Jokowi. Tetapi secara spiritual Bapak Jokowi lebih tua dari Bapak Prabowo. Sehingga tanpa disadari Bapak Prabowo menunduk. Jadi tidak heran jika orang-orang di luar sana rajin menghina Pak Jokowi, mengecilkan Pak Jokowi, menjatuhkannya semata untuk membuat cahaya Bapak Jokowi redup. Tetapi tidak bisa. Karena energi cahaya aura seseorang itu tidak bisa diredupkan oleh fitnah, tidak bisa. Oleh caci maki, oleh buli-bulian, oleh kebohongan itu tidak bisa redup. Aura, energi, power seseorang itu yang memberikan adalah Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? Kalian baru bisa meredupkan cahaya seseorang dengan cara menjadikannya melakukan sebuah kejahatan. Misalkan kalian menyuap, diterima, langsung redup cahayanya. Tidak lama akan ketahuan, redup dan tidak akan terang lagi, sudah akan dilupakan orang. Orang sudah menganggapnya remeh. Tapi adakah yang bisa menyuap Pak Jokowi? Orang Uni Eropa berusaha menyuap Pak Jokowi ketika Bapak Jokowi mengeluarkan undang-undang hilirisasi. Apa yang terjadi? Pak Jokowi lebih rela untuk diadili di mahkamah internasional daripada menerima suap dari Uni Eropa. Apakah ini pernah disiarkan oleh berita-berita? Tidak. Dan tidak perlu disiarkan. Karena ini adalah integritas sebuah negara. Jadi tidak perlu disiarkan. Indonesia harus punya wibawa. Disuap tidak boleh diterima. Jika presiden kita menerima suap dari Uni Eropa, dari negara asing, maka yang redup bukan hanya presidennya, tapi juga negara ini akan ikut redup. Begitulah seorang Joko Widodo yang tidak akan pernah redup meskipun dihina, dicaci maki, dibully, direndahkan, difitnah. Tidak akan pernah redup. Kalian tentu pembenci-pembenci heran. Kalian sudah menuduh pembohong, pendusta, penipu, koruptor, OCCRP, soal SMK, soal negara berhutang, dan lain sebagainya. Kalian sudah berupaya mengeluarkan isu-isu itu. Bahkan ijazahnya palsu. Kalian fitnah seperti itu. Apakah cahaya Pak Jokowi redup? Tidak. Jika Pak Jokowi sudah berniat keliling Indonesia
matilah semua partai. Semua akan tersapu bersih oleh aura Pak Jokowi. Makanya orang-orang ini berbondong-bondong membayar buzzer-buzzer untuk mendowngrade Pak Jokowi. Karena mereka tahu jika Pak Jokowi keliling Indonesia, maka nasib parpol-parpol akan jatuh jika tidak berkoalisi dengan apa yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan ini sudah kita buktikan. Pak Jokowi belum pernah kalah dalam pertandingan politik. Pilkada menang 3 kali. Pilkada di Solo 2 kali, pilkada di Jakarta 1 kali. Pilpres menang 2 kali. Ditambah 1 kali anaknya menjadi wapres. Keberuntungan ini bukan dibuat-buat. Tidak ada keberuntungan itu dibuat-buat. Keberuntungan ini sudah tertulis di kitab langit bahwa Pak Jokowi akan selalu menang dalam kontestasi politik di tanah air. Kenapa? Karena beliau jujur. Beliau amanah, beliau orang baik, tidak pernah menerima suap, tidak pernah korupsi, tidak pernah memakan uang negara. Kalau kalian melihat Bapak Jokowi suka berbagi, itu bukan menggunakan uang negara, tapi uang operasional yang menjadi hak dia sebagai seorang presiden. Jika dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain, tentu Pak Jokowi adalah presiden paling miskin di Indonesia. Karena uang operasional yang menjadi hak beliau tidak pernah dipakai untuk makan dan kehidupan keluarganya, melainkan dibagi-bagi kepada rakyat. Jika kalian ingin menyaingi Pak Jokowi, masalah aura, energi, dan powernya, kalian harus mengikuti cara Pak Jokowi menjadi manusia seutuhnya. Kalian harus rela berbagi. Kalian harus amanah. Tidak boleh sombong. Kalian harus ikhlas ketika dijatuhkan. Kalian harus sabar menghadapi caci maki. Sanggup? Bisa? Belajar 1000 tahun pun belum tentu kalian bisa mengikuti cara-cara Pak Jokowi membangun energi, aura, dan cahaya di tubuh.